Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kenikmatan keimanan, kenikmatan kesempatan untuk bisa melakukan salah satu hal yang diwajibkan, yaitu sholat subuh, terutama sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kultum yang bertema mengenai malam Lailatul Qadar, dari kemuliaan dari malam-malam Lailatul Qadar. Seperti kita ketahui, setiap muslim pastinya menginginkan malam penuh kemuliaan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini maksudnya dijumpai setahun sekali. Orang yang beribadah sepanjang tahun tentunya lebih mudah mendapatkan kemuliaan malam tersebut karena ibadahnya rutin dibandingkan dengan yang beribadah jarang-jarang. Ada beberapa poin-poin mengenai keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Seperti dalam Ibnu Abbas dalam sebuah hadisnya menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Ini merupakan petunjuk dari keistimewaan malam Lailatul Qadar. Poin yang berikutnya yaitu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Seperti dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pendapat beberapa ulama mengatakan bahwa amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari sholat di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ini sungguh merupakan keutamaan dari Lailatul Qadar yang luar biasa. Keistimewaan yang berikutnya yaitu Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Seperti dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya
kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar, dan ini sudah menunjukkan keistimewaan dari malam tersebut, apalagi dirinci dengan poin-poin selanjutnya. Keistimewaan yang berikutnya yaitu malam malaikat dan juga ruh, yaitu malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya barokah pada malam tersebut. Karena sekali lagi turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membaca Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis penuntut ilmu. Dan malaikat-malaikat tersebut akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Malaikat Jibril disebut Ar-Ruh dan dispesialkan dalam ayat tersebut karena mempunyai kemuliaan atau keutamaan malaikat-malaikat yang lainnya. Keistimewaan yang berikutnya yaitu Lailatul Qadar disifati dengan salam. Seperti dalam Quran surat Al-Qadar ayat 5, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maksud dari ayat tersebut adalah malam tersebut penuh keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lainnya. Juga dapat berarti pula bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Sungguh ini merupakan keutamaan yang luar biasa dari malam Lailatul Qadar. Keistimewaan yang berikutnya adalah Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Seperti dalam Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhil Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rizkinya. Dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Keistimewaan dari malam Lailatul Qadar yang berikutnya yaitu dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Beberapa ulama mengatakan bahwa yang dimaksud imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Mengharap pahala dari Allah bukan karena mengharap lainnya. Ya Allah, mudahkanlah kami meraih keistimewaan
Lailatul Qadar dengan bisa mengisi sisa hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang soleh. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian kultum yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan jemaah sekalian. Ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.